Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para jamaah, ketua PCM, sekretaris, bendahara, pimpinan Majelis Tabligh PDM Kota Malang, dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, saya akan membacakan hadis Sahih Bukhari terkait dengan keutamaan seorang imam yang bijaksana. Ya, keutamaan seorang imam yang bijaksana. Jadi menjadi imam, menjadi pemimpin, khususnya Nabi memberi contoh di dalam sholat. Itu Kanjeng Nabi menjadi sosok yang sangat super bijaksana, sangat super bijaksana. Baik, kita buka kitabnya. Oke. Kita buka kitabnya. Niki kitab hadis Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari dengan saya buka syarahnya Fathul Bari. Kita tampilkan, sampun muncul, cuma kelihatan kecil. Saya buat agak besar. Oke. Sekejap tuh. Yang bunyi hadisnya demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menurut hadis riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini hadisnya. Sahabat Anas mengatakan, "Ma shallaitu wara'a imamin." Saya pertebal. Sekaligus saya besarkan. Ma shallaitu wara'a imamin qattu. Saya tidak pernah ma shallaitu ora salat sapa ingsun wara'a imamin ing dalam burine imam. Maksudnya saya tidak pernah berjamaah qattu babar pisan. Saya tidak pernah salat di belakang seorang imam qattu sama sekali. Akhaffa sholatan, yang akhaffa kang luweh enteng sholatan apani sholati. Saya tidak pernah sholat berjamaah di belakang imam, sama sekali tidak pernah. Akhaffa sholatan, yang saya temui sholatnya sangat ringan. Wala atamma, dan yang sangat sempurna, dan tidak pernah saya melihat yang lebih sempurna minan nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa in kana la yasma'u buka as-sabi. Wa in kana, dan wa in kana lan lamono ana sapa Kanjeng Nabi la yasma'u yaktine krungu sapa Kanjeng Nabi buka as-sabi ing tangise arek cilik, arek bayi, sobi. Fayukhaffif, nggih, fayukhaffif mongko ngentengaken sapa Kanjeng Nabi makhafata antuftana ummuhu, makhafata krana kuwatir antuftana yen to den cuba sapa ummuhu ibuke sobi. Nah, terjemahe
Dan ketika Nabi mendengar tangisannya anak kecil di belakang jamaah, ataupun ada jamaah yang membawa anak kecil, Nabi itu sangat meringankan sholatnya. Makhofata antuftana ummuhu, khawatir Kanjeng khawatir ibu ini gak enak kepikiran anak sing nangis dalam keadaan ibunya sholat berjamaah. Dan ini Bapak Ibu penting nih menjadi pedoman khususnya bagi imam dan takmir untuk mengatur sedemikian rupa imam-imamnya diberikan fikih menjadi imam. Lah katanya sahabat Anas, rawahul Bukhari, niki hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, saya buka niki keterangannya juga di kitab Fathul Bari. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kebijaksanaan yang sangat luar biasa, percontohan yang sangat luar biasa. Katanya sahabat Anas, saya tidak pernah melihat seorang imam yang seringan Nabi kalau ngimami dan sesempurna Nabi kalau ngimami. Saya tidak pernah melihat itu. Sampai-sampai Nabi kalau mendengar anak kecil aja nangis di belakang, nangis di belakang, itu Nabi itu segera menyelesaikan. Tapi bukan berarti cepat-cepat. Artinya sempurna, yo tidak sampai membuat makmumnya tersiksa atau sebagiannya tersiksa. Nah, ini ternyata materi ini barusan waktu ngaji di perumahan dosen UB itu ada jamaah yang bertanya ke kami, namanya Profesor Agus sama Profesor siapa tadi, Adum Dasuki, dosen UB semua ini, tapi udah purna tugas ya. Ustadz, saya tanya, menjadi imam itu apa kudu nuruti makmum, apa makmum kudu nuruti imam? Nah, begitu gitu. Nah, pertanyaannya begitu. Nah, ini Ustadz, kalau demikian niki makmum kudu nuruti imamnya, ngikutin imamnya, apa imam kudu nuruti makmum? Nah, begitu. Nah, kalau panjenengan baca hadis niki ngapunten, ini bab nurut-nurutan apa bab kebijaksanaan? Hah? Nah, jadi satu hadis kalau panjenengan baca atau diterjemahkan, tapi gak pakai pendekatan pemahaman fikih dan kaidah dan kombinasi integrasi sekian hadis, minimal 2 atau 3 lah. Iya, saya ini termasuk yang selalu mengajak para jamaah, kalau baca hadis tolong jangan satu. Jadi saya dan panjenengan kalau mau menyimpulkan sesuatu jangan baca satu hadis. Minimal 3, minimal itu sangat minimalis itu, yang sebenarnya tidak dianjurkan. Idealnya ya kalau mau menyimpulkan sesuatu minimal itu 10 hadis. Nah, baca yang terkait ini ada berapa hadis, lalu ada ada berapa perbedaan redaksi. Iya, redaksi berbeda tapi maknanya sama. Lalu para ulama mengambil yang mana yang untuk kasus ini, untuk kasus yang lain bagaimana, begitu. Nah, kalau panjenengan ngamati hadis niki, kira-kira Nabi itu nurutin makmum apa makmum kudu nurut imam? Kalau hadis ini Nabi nurutin nah, tapi tidak begitu idealnya itu bahasanya bukan nuruti makmum, tapi menata kebijaksanaan di saat-saat tertentu. Imam itu butuh pengertian, gitu loh. Karena begini Bapak Ibu, ini mohon maaf, walaupun panjenengan mengatakan ya makmum kupo imam ya kudu nuruti makmum, itu tidak salah, yang enggak juga enggak salah, cuma kurang bijaksana. Kenapa? Kalau semuanya kudu diturutin, nanti makmumnya ngatur imam. Nggih napa boten? Iya. Ini konteksnya bukan nurutin. Walaupun sekilas
hadis ini Nabi nurutin keadaannya makmum atau nurutin keadaannya jamaah. Yang lebih tepat adalah Nabi mempertimbangkan kondisi jamaah. Di antara jamaah itu ada yang bawa bayi dan nangis bayinya, maka Nabi mempercepat sholatnya. Begitu. Dan rupanya berkali-kali ini terjadi. Kenapa? Karena Sayyidina Anas mengatakan, ma shallaitu wara'a imamim qattu akhaffas salatan. Saya tidak pernah sholat di belakangnya imam sama sekali yang melebihi Nabi ringannya sholat, wala atamma, dan saya juga tidak pernah sholat di belakang imam yang melebihi sempurnanya Nabi, yang ketika Nabi mendengar bayi saja nangis di belakang, maka Nabi mempercepat sholatnya, khawatir ibunya itu gak nyaman hatinya, terganggu, iftitan, kecubo, begitu. Ayuftata antuftatana yento ten cubo den ganggu sopo ummuhu ibu. Nah, ini pelajaran penting. Saya tadi menyampaikan bahwa masjid-masjid tertentu yang ada di pinggir jalan, yang jamaahnya itu ada juga tukang gojek, Grab, apalagi karyawan, pegawai samsat, kenapa? Itu kepengen berjamaah, kepengen. Tapi mungkin jamaahnya tuh kapok, gak jamaah lagi. Kenapa? Wih mami cek suwe nih gitu. Nggih apa mboten? Jangan-jangan masjid gak laku itu. Maaf loh ya, maaf. Ini bahasa rodo rodo ekstrim. Mungkin ya karena sudah diinceng iki lek ini gitu loh ya. Engkau gak mari-mari aku gitu loh ya. Loh Pak, ini bukan satu hadis. Maaf ngapunten nggih, jenengan nanti bisa bertanya. Niki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain hadis Sahih Bukhari niki, saya tampilkan hadis lain yang sudah saya juga baca, saya bacakan di sini, niki, di tempat ini maksudnya. Ya. Nah niki pentingnya. Fa inna fihim, niki di Riyadhus Shalihin juga diambil niki. Nah niki Bapak Ibu, al-amal ini ada di kitab Muwatta, di Musnad Abi Dawud At-Tayalis, di Musnad Imam Ahmad, kemudian di Sahih Bukhari. Saya baca yang Sahih Bukhari mawon. Okay. Tapi yang jelas ada para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ibnu Huzaimah, Imam ahli hadis semua ini yang meriwayatkan. Imam Tabrani meriwayatkan hadis ini. Ini Bapak Ibu, saya baca yang Sahih Bukhari mawon, hadis ke 670. Kelihatan nggih? Kelihatan tapi gak jelas, tak perbesar. Akhbarani Abu Mas'ud. Abu Mas'ud mengatakan sami'tu Qaisan. Qais berkata, Abu Mas'ud bukan Ibnu Mas'ud. Abu Mas'ud mengatakan, anna rajulan qol, ada seseorang yang datang kepada Kanjeng Nabi, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah. Kira-kira jamaah ranting itu wadul ke ketua PCM atau ke ketua ranting atau ke majelis tablek lah yang lebih tinggi gitu ya. Wallahi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, inni la ata'akharu an salatil ghadat min ajli fulanin. Nabi, demi Allah, saya akan memperlambat datang sholat subuh karena orang ini. Ini Sahih Bukhari. Mimma yutilu bina, karena dia itu memperpanjang banget sholatnya, gitu loh. Terus katanya Abu Mas'ud yang didengar dari oleh Qais, fama ra'aitu Rasulullah fi mau'izatin asyadda ghadaban minhu yauma idzin. Gitu loh. Akhirnya Nabi itu nyampaikan kepada jamaah. Dan waktu itu katanya Abu Mas'ud,
saya tidak pernah melihat Nabi semarah itu. Sebelumnya tidak pernah saya melihat Nabi semarah ketika Nabi menyampaikan ini. Apa kontennya? Ini Nabi mengatakan, inna minkum munafirin fa ayyukum ma shalla bin nas falyatajawwaz. Di antara kalian ini rupanya ada yang tukang meden-meden. Sing garakno wong gak seneng sholat di masjid. Gara-gara seseorang yang yutilu bina. Cek suwene. Gitu loh. Maka Nabi mengatakan, fa ayyukum ma shalla bin nas falyatajawwaz. Tolong kalian itu kalau ngimami orang banyak, tolong falyatajawwaz. Sing ngenakno, mempertimbangkan situasi dan kondisi. Apa katanya Nabi? Fa inna fihim ad-dha'ifa. Di belakang kalian ini ada orang yang lemah, mungkin sakit. Mungkin di belakang itu ada jamaah yang anyang-anyangan, balik-balik pipis. Loh, ini kok kudu dipertimbangkan. Wal kabiro, di belakang itu juga ada jamaah yang sudah sepuh 75 tahun. Witul sujud gak bisa lama, rokok gak bisa lama, berdiri pun kakinya kesemutan. Wadal hajat, loh ini Kanjeng Nabi. Dan di belakang itu juga ada orang yang punya banyak keperluan. Kalau sudah 5 waktu berjamaah itu sudah bagus, maka imamnya kudu bijaksana, bukan nuruti makmum, bijaksana. Dan Nabi sampai marah nih, Nabi diceritakan, ma ra'aitu Rasulullah fi mau'izatin asyadda ghadaban minhu yauma idzin. Saya tidak pernah melihat Kanjeng Nabi ketika memberi mau'izah yang sangat marah, yang kemarahannya melebihi pada saat menyampaikan ini. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tolong hikmah yang kita ambil pada pagi hari ini, bahwa membaca satu hadis untuk menyimpulkan 2 bahkan 3 itu tidak cukup. Itu pun juga kudu dijelaskan oleh para ulama. Gitu. Nah, saya tadi menyampaikan masjid-masjid yang ditempati oleh jamaah, yang di situ jamaahnya bervariasi, itu betul-betul harus bijaksana. Jangan melihat dirinya. Iya, kalau dirinya mungkin sudah digaji oleh masjid, mungkin ya, misalnya, dan yang mungkin dia punya gaji yang cukup untuk kebutuhannya 1 bulan, sudah pensiunan, yang pensiunannya itu 20 juta, tunjangannya 40 juta. Itu gak kepikiran sholat di masjid itu, Pak. Iya. Tapi kalau tukang Grab itu, Pak, 1 kali tarik itu 6.000, 7.000. Itu tentenan handphone untuk dapat orderan kan? Lo kok mau gak mau ya butuh pertimbangan khusus. Tapi dalam hal ini saya nggak membelani orang yang sholat cepet-cepet. Maksudnya tetap standar, jangan sampai mengabaikan keperluan orang. Ini Nabi loh, dawuhnya pakai wadzal hajat. Ini orang sing anduweni hajat. Maka tadi ada jamaah yang nanya, Profesor Adum dari Brawijaya itu, Ustadz, saya ini Ustadz berjamaah di bandara. Saya membuat contoh, tadi itu membuat contoh bandara. Karena bandara itu butuh fikih orang yang sholat. Sangat, ya bukan hanya bandara. Setiap orang butuh fikih. Kenapa? Quran karo Kanjeng Nabi, Quran dan Kanjeng Nabi itu memprioritaskan fikih daripada teksnya Quran dan hadis. Maaf loh ya, saya ekstrim ngomong ini. Ekstrim. Kenapa? Panjenengan buka surat At-Taubah ayat 100. Ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din.
waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Surat Taubah. Tidak sebaiknya semuanya berangkat ke medan perang. Nggih. Tapi falaula nafara min kulli firqatin, harus ada sekelompok orang. Ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, satu kelompok liyatafaqahu, untuk paham. Ya, paham. Sampai betul paham maksudnya ini gimana. Bukan asal disampaikan, tapi penuh dengan pemahaman yang holistik, yang komprehensif, yang lengkap, yang sampai bisa membuat kenyamanan di dalam beragama. Yatafaqahu fiddin, fikih di dalam agama. Lalu yang berikutnya surat Al-Anbiya ayat 7, surat An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi jangan keburu menyimpulkan, tapi oleh Allah disuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tak paham, tak mengerti, tolong tanya ke ahlinya. Jangan tanya ke bukan ahlinya. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi itu berkali-kali mendoakan. Ya, satu kali mendoakan, tetapi berkali-kali menyinggung. Yaitu Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Jadi bab pemahaman ini, domainnya itu bab paham, bukan apal. Bukan berarti saya anti apal. Wong aku mulai ngomong apalan kok ya. Itu kan karena saya apal ya yang ngomong ini ya. Tapi sudah menjadi pemahaman. Jadi Nabi berdoa untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, tolonglah ya Allah, Ibnu Abbas engkau jadikan ahli fikih. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan padanya ilmu-ilmu memaham Al-Qur'an. Ngapunten nggih. Nabi tak mendoakan Ibnu Abbas, ya Allah jadikan ini orang yang apa gitu. Tapi paham tentang takwil, dan yang didahulukan oleh Nabi itu yang disebut duluan, Allahumma faqihhu fiddin. Tolong Ibnu Abbas ya Allah, tolonglah ya Allah, jadikan orang yang ahli fikih, paham tentang urusan agama, paham, urapal, paham. Biasanya orang yang paham itu apal, gitu. Orang sing apal durung mesti paham. Nah ini kudu disampaikan, kudu disampaikan. Takutnya orang itu ngertinya itu apal. Tidak, agama itu adalah paham. Biasanya sing paham itu apal. Biasanya minimal lek paham itu walaupun gak apal tepat. Soalnya paham. Nah itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadi imam dalam 2 atau 3 hadis yang saya baca. Ini ada hadisnya riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Abu Dawud atau Yalis, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis yang sama. Redaksinya sedikit berbeda, oke, tapi maksudnya sama. Yaitu Nabi mengatakan, dan waktu ini marah Nabi itu. Berarti Nabi juga marah, atau selalu marah ketika ada urusan yang dilanggar dalam bab agama. Atau tidak bijaksana dalam bab tertentu. Nah, katanya asyadda ghadaban minhu. Katanya siapa? Katanya Abu Mas'ud yang dikatakan oleh Qais, saya tidak pernah fama ra'aitu Rasulullah fi mau'izatin, saya tidak pernah melihat Kanjeng Nabi dalam suatu ceramah asyadda ghadaban, yang semarah waktu itu, yauma idzin, yaitu Nabi fa inna minkum munaffirin, ternyata di antara kalian ini ada yang tukang meden-medeni. Gitu. Munafir itu wong kang meden-medeni. Ya. Maka Bapak saya termasuk madhab yang gak kepengen meden-medeni. Nggih. Ya. Uang itu gak oleh meden-medeni, Pak. Apa maneh medeni? Ya. Ketok ae wis medeni gitu loh. Kok yo mesem gitu loh ya. Aku mesem wis ping 10
mulai mangga ono sing mesem gitu. Mek Pak Muda itu gitu ya. Tapi Pak Muda sing mesem enggak nyenengno gitu ya. Pak Muda ini. Pak Muda ini jamaah luar biasa nih. Ngikutin saya kemana-mana nih ya. Nabi menyatakan di antara kalian ternyata tukang meden-medeni ya. Munafirin. Fa ayyukum ma shalla bin nas falyatajawaz. Tolonglah kalau di antara kalian ini imami orang banyak, tolonglah itu yang bijaksana, falyatajawaz. Ya, mengerti keadaan. Fa inna fihim ad-dhaif. Di belakangnya itu ada orang yang lemah. Wal kabir, orang yang sakit. Wadal hajat, orang yang punya keperluan tertentu. Begitu loh. Coba, tadi itu ada jamaah yang tanya ke saya, Ustaz, kalau begitu ini, saya ini Ustaz, umroh, sholat di Masjidil Haram, gitu ya. Sholat di Masjidil Haram, imamnya itu Ustaz, imamnya itu Ustaz, baca surat panjang. Kemudian setelah itu wake wong sing wedok-wedok itu nggo bayi. Wah gitu ya. Di belakang itu. Imamnya pun terus saja jalan. Ini gimana Ustadz maksudnya? Nah, begini Pak. Panjenengan jangan membenturkan imam dengan hadis ini. Ini hadisnya Imam Bukhari. Gitu. Terus gimana Ustadz? Begini. Kita pertama saya catat apa pertanyaan panjenengan. Ini bukan bab kudu nuruti imam atau makmum, imam nuruti makmum atau makmum nuruti imam. Bukan begitu. Ini bab keutamaan. Bahwa imam yang sangat utama itu adalah imam yang bijaksana terhadap makmumnya. Begitu. Satu. Yang kedua Pak, saya husnudzon. Ngapunten, Bapak berangkat haji atau umrah berapa kali? Ya mungkin 2 atau ya 2 kali atau 3 kali mungkin. Saya sudah 5 kali Pak. Tahun kemarin setahun itu 5 kali Pak ngantar jamaah umroh gitu ya. Kayak gitu. Terus saya yang Jumatan pertama di Masjid Nabawi, Jumatan pertama di Masjid Nabawi itu imamnya baca rakaat pertama bacaan Nasr, Al-Kautsar. Rakaat yang kedua bacaan Nasr, sholat di Masjid Nabawi. Berarti ceritanya panjenengan gak pati pas itu gitu ya. Saya di Masjid Nabawi itu. Terus saya bilang begini, tapi saya husnudzon Pak, namanya Prof Agus. Nah, saya husnudzon Prof Agus. Imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kadang ada yang panjang, ada yang pendek seperti yang saya ceritakan itu. Tetap melihat situasi dan kondisi. Tetapi kasuistik yang panjenengan tanyakan, yaitu banyak bayi ibu-ibu itu nangis bayinya di belakang, imamnya tetap aja baca yang panjang. Itu ya. Saya husnudzon para jamaah di Masjidil Haram itu dan di Masjid Nabawi itu, jika ketepaan yang panjang, jamaahnya itu sudah menerima konsekuensi keadaannya imam itu. Tidak berarti dibenturkan, itu berarti gak sesuai, bukan. Imamnya itu sudah disiapin oleh makmum yang siap menerima konsekuensi. Kalau gitu tidak ada masalah. Menjadi imam yang utama itu imam yang ngerti bab fikihnya jamaah di belakang. Gitu. Sehingga dari sini juga bisa kita ambil Rasulullah itu sosok yang sangat bijaksana. Subhanallah. Kalau kita tidak meniru Rasulullah kebijaksanaannya, maka ya kita akan menjadi golongan yang kurang bijaksana. Begitu. Nah, orang yang bisa bijaksana di antaranya kalau punya referensi yang banyak. Nggih. Orang yang punya referensi banyak, wawasan yang luas, itu akan melahirkan kebijaksanaan. Saya sering ditanya oleh jamaah, yang jamaahnya itu saya kasih pilihan. Sampean pengen sing endi? Aku katanya punya jawaban loro gitu.
Begitu Pak. Termasuk tadi itu, Ustadz, saya sholat Ustadz. Kemudian waktu sholat itu ono kucing. Terus apa? Ya saya tanya Ustadz, waktu sholat itu saya Allahu Akbar. Biar saya gak terganggu kucing. Saya itu waktu sholat yang tanya ini dosen UB. Terus pertanyaannya gimana Pak gitu. Ya pertanyaannya oleh nggak omong-omongan waktu sholat gitu. Saman kepengin sing oleh apa sing nggak oleh, saya bilang gitu. Hadisnya Sahih Bukhari gitu ya. Dipahami oleh para ulama dengan dua cara. Iya. Ini kan sudah berkali-kali saya tidak baca jenengan. Jadi, ini Pak, yang saya tampilkan ini. Saya kasih tanda biru itu. Ya. Nah, ini tanda biru itu. Jadi ada pembicaraan di dalam sholat yang sampean itu andaikan melakukannya nggak batal sholatnya. Gitu. Kenapa? Karena li islahis sholat. Untuk memperbaiki sholat. Enggak. Tapi ini tidak terjadi tiap hari. Memperbaiki sholat itu. Memperbaiki sholat itu maksudnya ada kemaslahatan yang jika tidak dilakukan, itu sholatnya nanti gak benar. Misal gini. Ini kan ceritanya Nabi ditanya oleh Dzulyaden. Nabi ditanya oleh Dzulyaden. Nabi yang udah berapa kali saya ngomongin hadis ini, tapi fikihnya kan luas. Yaitu Nabi sholat duhur, sudah ini saya contohkan sholat duhur ini. Sholat duhur dapat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, udah di belakang itu kan jamaahnya itu kan nggak berani negur Nabi waktu sholat. Jadi ketika salam tidak ada yang baca Subhanallah, gitu. Nggak ada yang baca surah. Ini hadisnya, hadis Dzulyaden. Hadisnya Dzulyaden. Ya, tampilkan ini. Nah, yes. Saya tampil di sini aja. Nah, di sini aja. Di sini mawon. Nah, saya tampilkan. Ya biar kita sama-sama ngerti fikihnya, nggih. Fikihnya hadis niki. Nah, walaupun apal ditulisno kan enak lanjut. Asik. Nah niki Pak Bu. Nah, Said. Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat waktu zuhur. Lalu Dzulyaden niku tanya ke Kanjeng Nabi. Tanya ke Kanjeng Nabi, aku sirotis sholat amnasita. Wahai Kanjeng Nabi, panjenengan sholatnya dikosor apa panjenengan lupa? Gitu. Karena rupanya Dzulyaden dan para sahabat tidak baca subhanallah. Mengira Nabi itu mengkosor sholat duhur, padahal kondisinya normal ada di Masjid Nabawi. Terus mengira Nabi itu lupa, tapi gak baca subhanallah. Akhirnya apa? Setelah uluk salam, orang yang namanya Dzulyaden itu tanya kepada Nabi, aku sirotis sholat amnasita. Nabi, panjenengan itu mengkosor sholat atau lupa? Nabi mengatakan, kullu dzalika lam yakun. Semuanya enggak terjadi. Ya saya enggak mengkosor, saya enggak lupa kok gitu. Tapi Nabi waktu itu rupanya curiga pertanyaannya Dzulyaden ini benar gitu loh. Akhirnya tanya kepada para sahabat, asadaqa Dzulyaden? Qalu na'am ya Rasulullah. Nabi Dzulyaden ini benar enggak pertanyaannya ke saya? Na'am, benar Nabi. Betul. Panjenengan sholat 2 rakaat. Makanya Dzulyaden tanya, sampai panjenengan mengkosor apakah lupa? Akhirnya apa? Gak panjang. Oh ya sudah, kalau gitu akhirnya Nabi langsung berdiri. Allahu Akbar, sholat 2 rakaat.
nambah yang 2 rakaat sudah di. Nah, akhirnya oleh mazhabnya Imam Malik dipahami, berarti ini Nabi ngomong-ngomong di dalam sholat. Kenapa? Karena sholatnya belum selesai. Buktinya apa? Setelah ngomong-ngomong dilanjut, akhirnya dipaham oleh Imam Malik. Oh, berarti omong-omong yang ada tujuannya memperbaiki sholat itu nggak apa-apa. Sejauh itu secukupnya. Lek mari salam si omong-omongan, mari ngopi mangan pangsit itu ya. Ya nggak benar. Maka saya beberapa kali lah saya sholat itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz kayaknya kurang 1 katanya itu. Langsung ayo berdiri, Allahu Akbar. Saya tambah 1 rakaat. Ya ini hadisnya. Jadi pemahaman, maka ngapunten, saya kan mazhab yang selalu, saya mazhabnya itu selalu ilmu. Ini hadisnya begini, ulama memahaminya begini, yang ini begini, yang ini begini. Gitu. Jadi butuh apa ya? Butuh pengayaan yang begitu luas lah, walaupun persoalannya kecil. Gitu. Dalam hal ini saya sering terjadi juga. Sering ya, mungkin saya mengatakan sering karena lebih 3 kali. Ustadz kurang 1 gitu. Langsung Allahu Akbar. Nambah. Dan tidak ngomong lagi, mosok. Koyok aku iki mangepes kok. Apa buktinya kamu itu? Memangnya ada CCTV? Terus gimana? Oh ya saya debat di saya gak beres lah gitu. Iya. Gak beres kalau debat di saya. Jadi gitu ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu contoh betapa fikih niki wajib. Kenapa? Quran sing ngongkon fikih. Liyatafaqahu fit. Sing nomor 2 napa? Fas'alu ahla dzikri. An-Nahl 43, Al-Anbiya ayat 7. Tanya. Sing nomor 4, telu itu 2 3 itu. Yang nomor 4, Kanjeng Nabi mengatakan kalau apa itu? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Panjenengan lek kepengin anake iku alim alama, dungakno koyo dungane Nabi. Allahumma faqih auladi wa dzurriyyati fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Ya Allah, tolong anak saya jadikan ahli fikih di bidang agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, ajarkan mereka, karuniakan kepada mereka ilmu-ilmu memaham Quran, takwil. Gitu. Pakai doa Kanjeng Nabi itu. Tapi panjenengan robah domirnya itu loh. Kata gantinya itu dirubah. Kalau Nabi kan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu, karena 1. Li anake sampean 10, putune 3 atau putune 70 misalnya ya. Ya Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Begitu. Gitu Bapak. Itu doanya ya, itu ijazah wis, amalno niku. Nek kepengin anake dadi wong alim, dongakno, didoakan seperti doanya Nabi kepada Ibnu Abbas. Orang mek di sekolah tok. Maaf loh, kalau ikut uswah nubuwah, keteladanan Nabi, itu semua para nabi itu mengedepankan doa daripada usahanya. Doa dulu baru usaha. Nah, Kanjeng Nabi itu langsung Allahumma faqihu fid din. Ndak ngomong ke Ibnu Abbas, ayo Ibnu Abbas ngapalno. Mari ngono anu ngene enggak. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Gitu. Wah, ajos itu, Pak. Ngapunten, kami ini, ngapunten nggih. Anak-anak kami, cucu-cucu kami. Ustadz memangnya sudah punya cucu. Insya Allah nanti saya punya cucu. Iya. Kenapa kok begitu? Nabi Ibrahim itu kan Rabbi habli minas. Dan Nabi juga mengatakan wa min dzurriyyati, dan anak keturunan. Walaupun saya belum punya cucu, cucu saya wis tak dongakno dhisik. Lho enggak betul? Ya Allah, anak dan cucu-cucu saya, keturunan saya, dari jalur laki perempuan semuanya ya Allah, Engkau jadikan auladan solihin, anak-anak yang soleh, ulama amilin, ulama-ulama yang ahli beramal, aghniya mutasaddiqin, yang kaya raya sedekah, yang kaya raya ahli sedekah. Karena
Ono wong sugih ya medit. Ono ustad ya juga dong Pak. Saya itu tak doa tiap hari itu Al-Fatihah itu. Bahkan kalau saya ngirim ke pondok, tak bacakan ke ubun-ubunnya dan ke dadanya. Ya Allah. Oh, gitu. Kenapa? Lah Kanjeng Nabi karo Nabi Ibrahim mulang begitu kok di Quran. Kongkon dungakno dhisik sadurunge di sekolah atau proses mensekolahkan jangan lupa mendoakan. Gitu. Itu kunci sudah. Ya alhamdulillah prosesnya berjalan dengan baik dan menyenangkan. Ya, anaknya kerasan mondoknya, tingkatannya menaik terus, kan senang. Lalu ponaannya juga gitu. Sampai sak ponaan tak dungakno tiap hari itu. Ya Allah, para santri, para alumni, para jamaah ya Allah, berikan keberkahan dunia akhirat. Begitu ya, tiap hari itu, tiap hari. Walaupun sampean enggak jaluk isbun dino tak dungakno. Ini baru terakhir anak-anak dan cucu-cucu saya. Gitu. Kenapa? Itu uswah nubuwah. Keteladanan Nabi. Itu. Allahumma faqih. Ya Rabb, ayo. Allahumma faqihhu fid din. Faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Nah, niku Pak. Eling-eling niku. Niku Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Niki hadisnya ada di kitab banyak, Musnad Imam Ahmad. Lalu Sahih Bukhari. Nggih. Lalu Sunan Ibnu Majah. Jadi niki amal-amalan pun sampean amalne insyaallah panjenengan diparingi dikaruniai anak yang ahli. Ya, ahli agama. Terus paham agama dan sekaligus mengamalkannya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Jadi yang ada wa 'allimhu at-ta'wilnya itu adalah yang riwayat ada riwayat Ibnu Majah dan kemudian ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya napa ibu-ibu apa napa dereng? Apa lagi? Ono sing der. Iya, wes. Paling kakean utang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten, saya kalau minum pas live begini nih harus pakai 2 tangan. Ya, kenapa kok begitu? Karena ngapunten, yang nonton saya ini kan saya pakai kamera depan. Saya kan pakai kamera depan nih. Loh itu saya pengen balik ditegur karo jamaah. Ngapunten Gus, Ustadz ngapunten ngemutaken katanya. Kok panjenengan ngunjuk pakai tangan kiri katanya. Maka ini saya ambil hikmah, jangan mudah menyimpulkan, lihat dari berbagai sudut biar nggak tersesat. Ini saya pakai tangan kanan ini. Kalau dilihat oleh viewer, wah, bahasanya YouTuber ini ya. Saya kan kiai kontainer. Kiai yang selalu buat konten. Iya. Jadi kalau saya kelihatan di kamera, saya pakai tangan kiri karena kameranya depan. Makanya saya mulai sejak lebih 3 kali Pak Yai Radik di chat di room itu. Ustaz ngapunten kok jenengan ngunjuke pakai tangan kiri. Akhirnya saya sekarang pakai 2 tangan. Nah, kalau begini sudah akan ada yang komplain gitu. Jadi ini berdasarkan fikih ini gitu ya. Ini biar tidak timbul fitnah saya pakai 2 tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kiri biar kelihatan kanan. Yang ini kamera belakang yang ini ya. Ya, saya malah kiri nanti jadinya ya. Ya. Jadi begitu, nggih. Maka saya selalu menyesuaikan dengan jamaah. Begitu. Saya pakai tangan 2 begini nih, nggak mungkin sudah komplain orangnya ya. Iya, karena dilihat dari manapun yo.
Itu kelebihannya orang ahli fikih, Pak. Ya. Jadi mengalahkan orang ahli hadis, gitu ya. Karena paham. Gitu. Karena di atasnya ahli hadis itu ahli fikih. Nabi Dawud, ini kan hadisnya riwayat Imam Ahmad ya, Imam Bukhari. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu panjenengan ini sekarang tak promosikan bab fikih, yaitu bab paham niku. Nabi Dawud begini. May yuridillahu khairan. Nah, may yuridillahu khairan niki. Panjenengan takutnya jenengan nanti may yuridillahu khairan ini di kitab Jami'ul Masanid. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki baik. Nggih. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki baik. Ini kalau di kutipannya ini dijelaskan riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Tak jenengan foto tak apa-apa. Biar keren lah. May yuridillahu khairan. Biar panjenengan seneng ngaji. Karena orang ngaji itu berarti ingin jadi fikih, ingin jadi faqih, ingin orang apal gak paham percuma nanti bisa ngerusak. Kalau paham tapi apal gak paham. May yuridillahu khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, yufaqihu fiddin, maka dia dijadikan orang ahli fikih di bidang agama. Lu agama itu sangat luas. Ada domainnya ubudiyah, ada muamalah, ada yang sifatnya pengembangan keilmuan. Itu agama semua. Jangan dikira agama itu cuma ngurusi sholat, tidak. Tapi ngurusi juga bernegara, berbangsa, berkeilmuan, apa saja. Itu semuanya diatur oleh agama. Maka Nabi menjelaskannya yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, yufaqihu fiddin, maka Allah buat dia paham tentang agama, paham. Gitu loh. Nah, sehingga kalau kita sampaikan bab ini ke panjenengan, tema ini ke panjenengan, semoga harapannya ngaji itu sampai mati. Nggih. Berhentinya ngaji itu adalah wis mati wis gak usah ngaji. Kalau masih, iya jangan ngaji gitu loh. Engkok medeni gitu loh. Karena sing teko medine kan. Kira-kira begitu. Nggak, maksudnya ngaji niki memang sepanjang hayat. Dan kurikulum ngaji niki kudu jelas. Ya. Paling tidak setidak-tidaknya ngaji niki betul-betul ini loh begini, yang ini begini, yang ini begini. Gitu. Tidak, pokoknya ini. Lah itu bukan ngaji namanya. Ya, egois namanya. Pokoknya ini, kudu ngene loh. Kok iso agama kok kudu ini? Pilihannya kan banyak sekali, gitu loh. Nah, saya golongan mazhab yang menjelaskan sesuatu dengan sebanyak-banyaknya. Dengan apa tujuannya? Orang itu nyaman karena Nabi itu nyuruh untuk membuat jamaahnya nyaman. Nabi ketika ada gak nyaman tadi langsung marah itu. Fa inna minkum munaffirin. Ternyata di antara kalian ini ada yang tukang meden. Gitu. Alhamdulillah ya Pak Suryadi sik durung meden. Iya. Janganlah gitu ya. Agama itu harus rileks, nyaman, damai, santai. Ada orang gak sholat, diajak sholat, gak gelem ya wis meneng, gak usah sampai dikafir no, gitu ya. Kenapa? Ya udah itu kalau sudah diajak, perkara gak melok ya wis, gitu loh. Gak usah terusik, ya, gak usah terlalu terbawa perasaan, gitu. Jelas gak? Alhamdulillah ini di luar prediksi. Tadi itu Papa itu kepatinitianya ngomong ke saya, Ustaz ngapunten nggih, nanti jamaahnya kayaknya sedikit karena banyak yang ngelencer. Padahal saya itu gak akan terpengaruh sedikit banyak. Apa hubungannya dengan saya? Saya kan cuma baca kitab. Sing melu akeh yo gak popo, melu titik. Kalau ono sing melok pun yo tak ngaji aku gitu loh. Lah kenapa? Karena mesti ada yang ikut di YouTube saya. Iya toh.
Maaf, panjenengan tahu kalau ini kan ngapunten, saya ini kan suka ngaji. Ada yang ngaji sedikit atau banyak itu nggak ngefek sama sekali sama. Betul. Nggak. Imam Junaid bahkan, Imam Junaid Al-Baghdadi nih. Itu beliau mau ngaji itu kalau jamaahnya tidak lebih 10. Iya. Kok begitu? Ekstrim Ustaz. Oh ya, bukan soal ekstrim dan tidak itu. Nggih. Jadi persoalannya begini, Pak. Ini tak beritahu, itu ilmu rodok jero titik. Iya, rodok jero titik. Menurut saya rodok jero. Kalau ada orang semangat ngaji, lek wis jamaah akeh. Terus lek titik mengkerut. Berarti ngajine ora krana Allah. Berarti ono unsur seneng nang jamaah. Ngaji itu ya Pak, ono sing melok, ono sing melok ya wis ya ngaji ya. Imam Junaid itu kalau ngaji lebih dari 10, khawatir ngajinya gak fokus. Akhirnya tersita pikirannya ngaji krono jamaah. Memang ada unsur jamaahnya, ya iyalah tentu namanya ini ada misi. Misi apa? Misi memakmurkan masjid. Tapi perlu panjenengan tahu bahwasanya saya tidak akan terdikte jamaah bahwasanya lek titik ustaz gak semangat. Nah, berarti aku gak pati ikhlas lek ngono. Nya lek tepak aketok sama lek tepak titik setengah mangat. Iya. Lek semangat lah mek siji gitu loh. Lek setengah mangat berarti sampean baru dapat referensi dari saya ya. Setengah mangat ya. Ya santai saja. Jadi soalnya sering ada beberapa masjid yang ke saya itu nanya gini, mau beli buku-buku pelajaran bahasa Arab yang kemarin sudah diexposed. Jazakumullah khairan Ustaz. Oh ya, jenengan datang ke perumahan Villa Ngapunten nggih. Saya intro ini jamaah YouTube ini nanya. Alamat Malang di mana? Nggih. Mau beli buku-buku pelajaran bahasa. Oh nggih, panjenengan datang ke perumahan Villa Bukit Tidar. Iya. Perumahan Villa Bukit Tidar, nanti tanya Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Ya, nanti tanya lah, atau panjenengan chat ke emailnya official. Wah ya. Pesantren Indonesia Official itu nanti dicat di emailnya, nanti akan dibalas gitu ya. Gitu ya. Oke, begitu Bapak Ibu. Karena ada beberapa jamaah yang sering kayak gak pede gitu loh. Gak pede karena Ustadz ngapunten nggih, jamaahnya kata sing izin gitu loh. Ini termasuk banyak nih. Banyak itu kan lebih dari 3. Nah, kalau bab agama itu jamaah itu lebih dari 3. Bahkan kalau sholat jamaah 2 cukup. Saya ngambil Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah itu Jumatan minimal 3 orang itu sudah di jamaah. Sing adzan, sing iqamah, tabu beduk, ambil khotib. Menurut Imam Abu Hanifah itu sah jamaah itu 3 orang. Kenapa? Karena minimal yang disebut jamaah itu adalah 3 minimal gitu. Maka kalau jamaahnya ini maaf guys ya. Guys ngapunten. Ini kan banyak ini. Banyak ini. Berapa ini? Tuh. Subhanallah. Ini kalau dihitung sak drijine gitu ya. Ngapunten itu bisa 500. Ini ada. Ini yang paling keren ini namanya Abah Haji Mudai. Wah. Gitu. Banyak. Jadi panjenengan Pak Panitia nggak usah ilfil ketika jamaahnya sedikit gitu loh. Itu suwe-suwe yo akeh gitu loh. Dan sekarang ini termasuk banyak menurut saya. Bahkan menurut kaidah agama ini termasuk sangat banyak. Karena di dalam agama itu kalau ngaji nahwu itu ada jamak killah, ada jamak kasroh. Jamak killah itu 3 sampai 9. Kalau jamak kasroh itu wis sampai 20. Lho iki piro? Ini sangat banyak berarti. Ini kita ngaji pakai nahwu, pakai fikih, pakai semuanya ini dipakai. Jadi begitu, oke?
Semoga panjenengan diparingi sehat, diparingi panjang umur barokah. Ini yang paling berarti itu, ya. Dungo, njaluk nang Gusti Allah. Sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan? Ibu-ibu, saya dahulukan ibu-ibu. Monggo Bu. Salam, monggo agak keras suaranya nggih. Sampun. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah, napa jamaah itu apakah harus mengikuti imam? Inggih. Jamaah harus mengikuti ritme gerakan hadis riwayat Imam Bukhari, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, maka jangan menyalahi gerakan imam atau berselisih dengan imam. Ustadz, bacaan saya belum selesai. Walaupun belum selesai, panjenengan tidak perlu menyelesaikan, cukup ikut imam. Gitu ke? Jadi kalau panjenengan itu belum selesai bacaannya, entah Fatihah, entah yang lain-lain, iya, belum selesai, imam sudah pindah rukun, maka panjenengan harus ikut imam. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, ada makmum yang slow respon. Makmum yang slow respon. Bagaimana itu Ustadz? Makmum yang slow respon itu kudu ngaji fikih. Karena betul banyak itu maaf ngapunten loh. Ada makmum itu gini. Imam sudah sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Makmumnya itu baru ini ngapunten nih Pak. Ini perlu di briefing itu. Tidak boleh kayak gitu. Imam bergerak, sampean langsung ikut. Gitu. Jangan sampai lambat. Kalau lambat 3 rukun disengaja, maka batal. Disengaja loh. Dan tahu kalau itu gak boleh. Jadi imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sampai sujud, sampai Allahu akbar, Allah, dia baru sami Allah. Ini nggak beres ini. Dan ada itu, ada. Nggak boleh gitu Bu ya. Ustadz, bagaimana jamaah yang di sebelah saya? Ya biarin aja, suruh ngaji ke sini gitu ya. Biar tahu ya. Problemnya ya memang bab ngajinya itu gak mari gitu loh. Tapi ya gak apa-apa lah, disaknone dia, dikasihani. Kenapa? Alhamdulillah sik gelem jamaah praktek. Pak Ustadz Suryadi pundi? Monggo Pak Ustadz, mriki Pak Ustadz. Iya. Iki nggih. Iki kudu praktek. Pak Ustadz Suryadi bermakmum ke saya. Anggap saja jamaahnya banyak. Di belakang berarti. Saya sholat apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur pinten rakaat? 4 rakaat. Sholat. Monggo Pak Suryadi. Ini masuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kan contoh, ya cepet-cepet ya, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Ingat ya, ini rakaat kedua ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo Pak, subhanallah, subhanallah. Ya. Nah, saya ya opo? Aku ini subhanallah mana ake? Subhanallah. Bingung aku ya. Subhanallah. Gimana imam yang ahli fikih gak nurutin makmum? Kenapa? Ya jarno ae. Kenapa? Makmume kudu ikut berdiri.
berdiri. Kenapa? Karena tahiyat ini hukumnya saya sudah berdiri melakukan perkara wajib, maka saya tidak boleh kembali turun untuk ngambil sunnah. Isek dong mari. Iya, tak boleh. Keterangannya di mana? Kita semua kitab terang itu kalau kita fikih. Khususnya keterangan yang paling masyhur ya kitab Maunil Muhtaj, Fathul Mu'in, itu nerangkan cabang-cabang yang sering terjadi itu. Terus yang apa ya? Ya jarno. Terus akhirnya apa ya? Pecah-pecah. Ono sing tahiyat dhewe dan sudah. Kerono iku gak ngerti lek tahiyat niku hukume ikut saja. Kecuali begini. Ah, ini masuk rakaat kedua ya. Ayo. Ini rakaat. Maaf, sudah rakaat kedua, kita sujud. Rakaat kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah, ayo. Subhanallah. Baru saya boleh duduk. Lek wis tegak begini. Ya. Sudah tegak begini, gue terus no. Iya, tapi kalau baru separuh, baru ya. Maaf ngapunten, baru jengking wes ya turun gitu ya. Oke. Ini hanya ngaji fikih. Kalau terlanjur berdiri enggak boleh. Enggak usah karena tahiyat niku hukumnya sunnah. Nanti diganti sujud sahwi. Jadi langsung langsung ikut aja. Jadi langsung 4 rakaat. Apa yang enggak dan tanpa tahiyat pertama gitu. Tapi ini problem. Tidak semua, maaf ya, yang ngerti pasal ini Masjid Semalang Raya dapat dihitung dengan jari. Kadang imame gak ngerti, makmume yo gak ngerti, podo gak ngerti nih, ngerti ketemu gak ngerti gitu ya. Akhirnya apa? Wes kadang berdiri, subhanallah, ping balik. Akhirnya wedi modun. Karena takut akhirnya turun. Itu kan problem. Betapa perkara yang sepele begini aja ngapunten masih belum bagaimana lagi urusan besar. Maka Bapak Ibu, katanya Sayyidina Umar, iya, la mautu alfi abidin, ya, ahwanu 'alallahi ta'ala min mauti alimin basirin bihalalillah wa harami. Ya, orang 1000 orang bodoh ahli ibadah, orang ahli ibadah tapi bodoh. Iya, itu andaikan mati 1000 banyaknya, itu lebih ringan efeknya daripada satu orang alim mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya kok umpama aku sing mati gitu loh ya. Karo jamaah masjid sak Malang Raya kira-kira gitu ya. Mending jamaah ayah yang mati gitu kira-kira. Saya enggak gitu ya. Karena efeknya lebih besar kalau orang alim itu mati. Siapa yang nyampaikan ilmu? Yang macakno kitab begini nih, sopo? Kecuali kalau ustadznya juga mau kitab pisan, juga tambah gak karu-karuan juga. Ngapunten, saya ini kan gerakan baca kitab, ngaji. Ojo sampai gak ngaji. Rumongso wis pinter nggak? Bayangkan ini perkara sepele loh, Pak. Perkara sangat sepele. Tapi ya apa Ustaz? Ya wis lewat, ya wis di sepuro gitu ya. Wong pancen gak ngerti. Maka setiap sesuatu yang dilakukan karena tidak tahu dimaaf. Nah, kayaknya jadi orang nggak tahu ya juga ada enaknya gitu ya. Tapi ojo terus-terusan gitu ya. Gitu. Itu enggak punya. Gitu. Assalamualaikum Ustaz, izin mengikuti pengajiannya Depok Jawa Barat ya. Nggih, monggo. Sawana, nggih, monggo semuanya. Jadi begitu nggih caranya nggih. Banyak ini tambah gak mulai-mulai gitu nanti ya. So, monggo. Sampun, nggih. Sujud sawi bacaannya ya? Iya, sama caranya juga.
Oke, jadi oke, baiklah. Iya, ini ya sepele juga sebenarnya ya. Tapi apa namanya ya butuh penjelasan juga. Sujud sahwi itu pakai cara sing gampang aja. Karena ada cara yang sulit. Yang gampang aja ya. Makanya tak kasih pilihan, ya. Saya bisa memberi cara yang sulit, cara yang gampang. Loh, begitu? Iya. Karena memang ada dua caranya sujud sahwi. Yang paling gampang wis. Pokok sampean mau sujud sahwinya adalah setelah membaca tahiyat sebelum salam. Jadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat misalnya, atau at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka dan seterusnya. Sebelum uluk salam sujud dulu 2 kali. Baru lalu uluk. Ustaz, ini sujudnya moco opo? Moco tasbih biasa mawon. Jangan kenapa kok bahasanya begitu? Iya, karena kalau saya ngomong ke panjenengan subhanaman layana mualayashu, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Misalnya saya ngomong begitu, takutnya panjenengan ngaji YouTube duluan. Tahu di Google, tahu di Ustaz katanya ini adalah bid'ah. Lah repot juga akhirnya. Padahal kalau saya terangkan, sampean itu boleh membuat kalimat tasbih pakai bahasa Indonesia. Panjenengan misalnya melihat keajaiban dunia, keajaiban di mana itu? Subhanallah, Maha Suci Allah. Maaf, kalimat Maha Suci Allah itu apa? Bahasa Indo. Intinya di dalamnya apa? Mensucikan, artinya tasbih. Dan maka para ulama, untuk orang lupa, tasbihnya dibuat model begitu. Ya. Tapi kalau pengen buatan kerso, ya wis baca tasbih biasa. Iya, saya sampai juga gak apal pisan. Iya, mewes subhanallah subhanallah cukup. Gitu. Nah, zaman kan jaluk sing gampang. Iya. Kalau minta yang sulit, ada lagi. Oh gitu sih. Iya. Cara mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah di kitab Al-Mawsu'at. Kalau kelebihan, ya, maaf, kalau kelebihan itu panjenengan sujudnya setelah salam. Sujudnya setelah uluk salam. Jadi fil alamin innaka majid. Kalau kelebihan rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru jenengan sujud sahwi 2 kali. Tapi kalau kekurangan, kurang rukun, lupa sudah terlewati, kayak tadi kurang tahiyat yang rukun, yang sunnah ini loh, kurang, panjenengan sujudnya sebelum salam. Tapi jenengan repot lah ngilang yang ini, gak usah wis bakati sampean duduk ngene gitu loh ya. Ya pokoknya sampean melu sing ngerti mawon. Jadi sing gampang mawon, bahwa menurut sebagian ulama baik kurang maupun lebih itu sama. Loh kenapa kok ada perbedaan Ustaz? Iya, karena Nabi ketika kelebihan sholat duhur 5 rakaat itu sujudnya setelah salam. Hadis Sahih Bukhari di Bulughul Maram itu. Kemudian yang tadi kekurangan, Nabi sujud sebelum salam. Begitu. Maka kadang begini, kadang ngaji itu ya gak usah jeru-jeru pisan. Engkau sama tambah bingung. Makanya saya tak suruh milih, pasti tak kasih yang gampang, yang memudahkan. Kenapa? Karena biar orang itu senang beragama, dimudahkan. Tapi jangan gegabah juga. Nah, ingat itu, jangan gegabah. Begitu Bugi. Apa tadi yang berikut itu? Ada 2 jamaah dalam satu tempat, makruh. Ya, itu nyamannya ngejak tukaran. Lah iya wong ndek kene ana jamaah, di kono jamaah dhewe. Dan ini belum tersosialisasi dengan baik. Iya. Karena apa? Karena kasusnya yang banyak terjadi adalah masjid-masjid yang ada di perjalanan. Nah, iya. Padahal kalau ngaji kitab sing lengkap, gak repot jadi orang. Kayak kemarin itu, ngapunten. Kemarin itu saya habis dari Pasuruan, yaitu ngirim anak saya. Lalu sholat saya sengaja tidak saya jamak.
Ya, tidak saya jamak. Kenapa kok begitu? Karena ya saya nggak capek kok gitu. Ya kadang jamak, kadang enggak. Ya mau-mau saya kan boleh toh gitu. Kayak gitu. Lah terus ada jamaah yang saya tanya, karena saya kan mau berjamaah. Pokoknya saya tidak ingin saya berusaha tidak ingin meninggalkan jamaah. Karena apa? Dawuhnya Nabi suruh berjamaah. Lalu kiai kami itu wis wanti-wanti, ojo ninggalno jamaah. Kiai kami itu ya tentu itu kan karena Nabi yang menyampaikan, ojo ninggalno jamaah. Jangan ninggalkan berjamaah. Jadi apapun saya pertahankan untuk dapat jamaah. Walaupun saya telat-telat. Bahkan ini maaf. Ini mungkin barangkali ada yang mau nyontoh karena senang berjamaah gitu. Itu ya. Bahkan saya kalau bingung nyari orang, saya belum berjamaah, mungkin karena tertidur atau apa. Saya itu nyari sampai ke bawah. Masjid-masjid di daerah Dinoyo itu tak goleki. Masjid Al-Istiqdad, Masjid Al-Ikhlas, tak goleki ono wong sing belum sholat untuk jadi jamaah. Tapi karena sekarang di rumah sedikit-sedikit ada santri, kalau pas saya itu terlambat baru datang kerja atau apa, waktu hari libur itu saya belum sholat, salah satu santri atau bahkan anak saya kadang, ayo wudu nak, aku gak sholat, aku wis sholat romo, ya wis sholat tomane ayo, aku turung sholat, ben aku oleh jamaah, begitu. Nah kalau kalau panjenengan berada di dalam perjalanan, sebenarnya sholatnya orang musafir itu boleh bermakmum kepada sholatnya orang mukim, gitu. Atau sebalik. Yang penting ketika misalnya nggih ngapunten, ini contoh yang paling gampang mawon. Panjenengan perjalanan, ya, nyampe di Etol Pandaan, masuk waktu duhur. Atau panjenengan tidak lewat Etol, tapi nyampe di Masjid Pandaan, Masjid Muhammad Cengho, panjenengan mampir sholat duhur. Di situ kan jamaahnya jamaah mukim, orang penduduk setempat. Saat panjenengan musafir, maka duhurnya panjenengan nggak usah kosor, duhurnya tetap 4. Baru nanti asarnya sampean jamak, mau kosor boleh, mau tetap 4, itmam juga nggak apa-apa, gitu. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi ketika Nabi itu di Mekah. Jadi Nabi ketika di Mekah ngimami padahal beliau itu sebagai sholat kurang lebih 18 hari kalau nggak salah, atau berapa hari ya, lupa saya. Nah, terus kanjeng Nabi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, atimmu sholatakum, ayo sempurnakan sholat kalian karena saya perjalanan, gitu. Jadi makmum boleh musafir boleh makmum kamu mukim boleh bermakmum kamu hanya perlu tahu fikihnya. Kalau makmumnya itu semula itu mau mengkosor, yaitu yang 4 mau dijadikan 2, karena imamnya itu mukim, orang penduduk setempat, tidak mengkosor, panjenengan jangan mengkosor, biar tidak mukholafah, biar tidak terjadi kesenjangan yang ekstrim. Jenengan baru dapat 2 sudah mau salam, padahal imamnya masih mau gimana? Ya sholat saja 4, nanti baru setelah itu dijamak ditambah 4 boleh, artinya tetap itmam boleh 4 tapi dijamak duhur dengan asar, atau panjenengan kosor sekaligus jamak, begitu. Atau solusi yang kedua, memang ngajarin fikih niki kudu telaten. Bayangkan saya nerangkan bab ini sudah berapa kali di sini, panjenengan baru ngaji hari ini, akhirnya diulang-ulang lagi gitu ya. Misalnya ya kan kayaknya jamaah baru ini ya, baru ikut maksudnya ya. Nah terus atau begini solusinya, biar tidak makruh. Karena mendirikan jamaah 2 lebih dari 1 di masjid itu hukumnya makruh. Karena terjadi yang namanya banyak partai yang tidak produktif. Jamaah boleh ngapunten. Kenapa? Maaf, ini wawasan. Imam Syafi'i itu menetapkan kalau Jumatan itu kudu 40.
Imam Ahmad menetapkan kutu 40. Kenapa? Dalilnya adalah di zaman Nabi, Jumatan pertama itu tidak kurang dari 40 sampai terakhir. Sampai zamannya para sahabat. Begitu. Kalau Imam Malik, oh enggak, minimal 12. Imam Abu Hanifah, oh enggak, 3. Minimal 3. 3 orang cukup. Begitu. Nah, di antara hikmahnya kenapa jamaah ngapunten tidak boleh banyak kelompok-kelompok itu. Karena nanti terjadi tafarruq. Terjadi perpecah karena terlalu banyak kelompok. Maka di Indonesia ini cukup ada Muhammadiyah dan NU aja. Iya, kenapa? Nanti itu akan banyak perselisihan. Menurut saya begitu. Nah, termasuk itu makruh berjamaah di dalam satu masjid lebih dari 2. Solusinya gimana? Solusi yang kedua begini, tunggu imamnya selesai salam baru buat jamaah. Gitu. Baru gak makruh. Tapi problem di masjid yang ada di tempat perjalanan itu banyak kompleks. Kenapa kok begitu? Ada yang begini soalnya. Ada yang mengukur perjalanan itu 90 km atau 89 km, 60 sekian. Akhirnya yang perjalanannya dekat-dekat itu nggak mau jamak. Akhirnya apa? Bilang maaf. Wah, gitu ya. Maaf. Saya sholat, saya nggak jamak, nggak qasar gitu. Yang satu menjawab. Akhirnya terjadilah banyak jamak. Saya paham banget itu. Kenapa? Saya ahli perjalanan. Bahkan perjalanan saya itu Timur Tengah. Wah, umroh. Kayak gitu. Dia tahu banget. Maka ngaji fikih itu subhanallah. Ini orang kalau ngaji fikih dengan seksama dan baik, insya Allah bagus itu. Nyaman itu. Saya berjamaah dengan mukim, dengan musafir, bebas-bebas saja. Yang penting tahu porsinya. Begitu ya. Yang terakhir saya tutup penutupnya adalah kan sudah terjawab barusan ya. Yaitu dalam bab ini, ngapunten. Monggo panjenengan lihat slide ini. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Sedekah mengimami sholat untuk orang yang belum sholat jamaah. Ini berapa kali saya terangkan niki hadisnya sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi ketika Nabi melihat seseorang yusolli wahdahu. Ada orang di masjid oleh Nabi kelihatan sholat sendirian. Akhirnya Nabi mengatakan ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusolli ma'ahu. Para sahabat, yo ada di antara kalian itu ada yang sedekah sholat bersama dia. Karena dia sholat sendiri dapat 1. Tapi kalau dia ikut sholat atau jadi imam atau jadi makmum bebas. Ya, kalau tadi jadi makmum lalu jadi makmum lagi boleh, jadi imam juga boleh. Maka itu namanya sodako berjamaah. Loh, sholatnya sholat apa Ustaz? Namanya sholat i'adah. Sholat mengulang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yaitu hadisnya sahabat Mu'ad bin Jabal. Gitu. Sholat ngulang 2 kali. Begitu. Maka bapak-bapak pulang. Ibu kok belum sholat? Ibu tak sholati. Bu belum sholat? Belum. Ayo tak sholati. Allah. Maksudnya diimah. Nah, begitu, itu solusi. Maka ngaji fikih ini wajib Pak Heru. Pak Heru ini gak ahli fikih blas itu ya. Telat-telat lagi itu ya. Lek nanya itu gaya ahli fikih gitu ya. Gitu loh ya. Ngaji yo, sampean itu ngaji gitu loh ya. Ngaji yo sing mendalam sampai betul-betul ngerti. Kenapa? Tadi ada berapa hadis? Ada 3-4 hadis, 3 ayat Quran. Semua ngajak orang itu ahli fikih. Surah At-Taubah ayat 122. Liyatafaqahu fid-din wa liyundziru qaumahum. Yang berikutnya surat Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna qablaka rijalan illa nuhi ilaihim fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa An-Nahl 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz dzikri. Yang kedua, hadis Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Lalu riwayat Imam Bukhari, may yuridillahu khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan jadikan dia itu orang ahli fikih di bidang agama sampai paham.
gitu loh. Paham, orang mek dihafal notok, gitu loh ya. Nah ini bab paham ini sangat ditekankan oleh agama. Maka ngaji gak boleh telat. Tapi lebih bagus telat daripada gak ngaji sama sekali. Nah, kenapa? Karena ada kaidah fikih. Wah, ini kan. Ini kalau sama orang ahli fikih ini. Kaidah fikih mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sing gak kenek kabeh ojo sampai ditinggal daripada gak ngaji sama sekali mending ngaji walaupun telat. Tapi ojo gawe iki kabeh akhirnya telat rusak pisan gitu. Intinya sampean kudu ngaji temenanan. Ya, ngaji itu kayak gini. Gitu. Ya apa? Puas napa mboten? Oh, mantap. Iya. Mantap, Pak. Gitu. Ejos napa mboten? Ejos ya. Semoga panjenengan diparingi sehat walafiat. Panjang umur barokah. Dimudahkan rezekinya. Anak putune dadi wong soleh bertakwa. Orang yang alim allamah. Dimudahkan jalan hidupnya. Yang belum dapat jodoh Allah berikan jodoh. Yang belum dapat kerja Allah pertemukan pekerjaannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.